Sekarang saya akan tetap masih membahas tentang mimpi. Mimpi baik dan mimpi buruk, mimpi tidak baik dan mimpi tidak buruk. Yang sedang-sedang aja atau yang rusak parah. Seperti itu. Sekarang saya akan membahas sebuah mimpi lagi. Ada namanya inisialnya AS. AS ini bukan dukun AS tapi AS aja. Ini seorang wanita yang menceritakan istrinya, wanita menceritakan suaminya berarti ya. Seorang wanita yang menceritakan suaminya berpacaran, berselingkuh. Ini kembali, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa mimpi itu ada bermacam-macam. Pertama bisa juga karena bunga tidur, bisa karena keinginan terpendam, bisa karena ketakutan yang terlalu berlebihan, itu juga bisa menjadi sebuah mimpi. Kalau saya melihat pada peristiwa ini, tinggal kita lihat nanti teknis jamnya, jam berapa. Di bawah jam 12 jatuhnya ganjil atau genap, atau di atas jam 12 ganjil atau genap. Nanti dipertanyakan lagi bisa saya jawab. Kemudian kalau kita mimpi ketemu pasangan itu adalah mimpi yang baik. Tetapi kalau kita mimpi pasangan kita dengan orang lain, sebetulnya ini bisa beberapa pertanda. Pertanda pertama adalah karena kita begitu cintanya sama pasangan kita sehingga kita punya ketakutan yang besar kalau dia berselingkuh, punya ketakutan yang luar biasa kalau dia berselingkuh, karena memori sayang tadi disimpan dan memberikan satu sinyal kepada kita tentang sebuah rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga bila mana ngobrol aja sama telepon sama perempuan udah langsung marah, padahal sama emaknya ternyata. Ngobrol aja sama perempuan udah langsung marah-marah juga sama adiknya. Jadi banyak hal yang membuat terkadang kita ini pada tahap itu menjadi hilang akal. Apalagi kalau zaman now sudah menjadi bucin. Begitu menjadi bucin, apa yang dilakukan selalu berpikir pada si A sebagai seorang primadonanya, sebagai seorang kalau perempuan tentu boleh seorang pemudanya. Apapun yang dilakukan selalu ingat, mau makan ingat, tadi saya udah katakan ngapain aja ingat, kasarnya buang air besar aja ingat mukanya, entah mukanya seperti dia atau seperti yang dibuang. Jadi memang kita nih selalu ingat terus, nggak pernah lupa, karena selalu ingat akhirnya terbayang-bayang, akhirnya terbawa dalam alam bawah sadar. Jadi sampai ke mimpi-mimpi ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang kedua juga bisa merupakan petunjuk. Sebenarnya ada sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita yang kita tidak boleh tahu, yang kita memang tidak tahu, yang juga memang oleh dia dirahasiakan agar kita tidak mengerti dan tidak paham, tidak tahu, sehingga apa yang sudah dilakukan menjadi sebuah kegiatan yang aman dan baik-baik saja, sehingga dia bisa terus melakukan sesuatu yang dia sukai tanpa kita tahu. Bisa saja begitu, ada banyak kemungkinan. Tetapi kembali lagi tadi saya sudah contohkan, tidak selalu mimpi baik berakhir baik, tidak selalu mimpi buruk berakhir buruk. Banyak mimpi yang awalnya ceritanya itu adalah cerita yang buruk, nyatanya hasilnya baik. Banyak mimpi yang awalnya selalu baik, padahal akhirnya amburadul. Dalam kondisi ini kita juga harus bisa menentukan secara psikologi, kita rasakan sendiri apakah kita punya sebuah keinginan yang belum tercapai atau tidak, ataukah kita punya sebuah keinginan atau rasa sayang yang berlebih yang memang kita rasakan atau tidak. Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan dan bisa kita jawab secara pribadi. Manakala kita menjawab, maka kita bisa menemukan jawaban yang kita rasakan. Sebenarnya ini karena apa? Sebenarnya ini mau apa? Sebenarnya ini mau bagaimana? Jadi di sana bisa juga merupakan sebuah petunjuk, menggambarkan situasi sesungguhnya yang di alam nyata, kemudian diambil dimasukkan dalam alam gaib, alam dimana kita melihatnya dalam dunia impi, dimana kita melihatnya dalam dunia abu-abu yang katanya seperti ada dan tiada, seperti tiada dan ada. Walaupun dibilang ada, tapi di mana? Walaupun dibilang nggak ada, tapi terjadi, seperti itu. Nah, sekarang nih kita akan melihat lagi banyak juga orang-orang yang melihat sesuatunya, selain kita bicara tadi berkebalikan, tapi juga ada juga yang merupakan kembali masalah petunjuk. Apa yang nyata, apa yang terjadi, ya itulah yang terjadi. Karena memang sebuah petunjuk ini juga seringkali memberikan informasi kepada kita, terutama untuk orang-orang yang sering berpuasa, sering melakukan hal-hal yang bersifat positif, terutama menyangkut keagamaan, sehingga kita punya kedekatan khusus dengan alam semesta, kita punya kedekatan khusus dengan alam energi positif di sekitar kita, kita punya kedekatan khusus dengan energi-energi tua yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa melakukan sebuah proses segala sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, di dalam impian menjadi sebuah kenyataan,
Misalnya ada satu ajian, bagaimana ajian ini mempengaruhi orang. Misalnya saya X menyukai Y, padahal Y itu adalah pacar orang misalnya. Nah, dengan ajian ini kita bisa lakukan sesuatu terhadap sang wanita, lakukan sesuatu dengan membaca ajian ini sehingga sang wanita tiba-tiba di dalam mimpi itu bertemu kita secara terus-menerus, sehingga secara psikologi sang wanita ini sampai satu saat merasa kangen, merasa ingin bertemu padahal orangnya belum kenal. Nah, ini juga seringkali dialami oleh banyak artis. Artis kan kadang-kadang fansnya dia nggak tahu siapa aja, tapi fansnya tentu tahu dia si artis itu adalah siapa. Dengan keilmuan ini si artis tiba-tiba mengingat satu sosok laki-laki yang dia tidak pernah ketemu, mengingat terus sampai akhirnya secara psikologi begitu bertemu menjadi cinta. Atau pula ada keilmuan khusus yang menggunakan tenaga di mana si wanita atau si laki-laki yang sebagai target tiba-tiba mimpi bersetubuh dengan kita, sehingga akhirnya orang itu terngiang-ngiang, teringat-ingat, akhirnya mencari, akhirnya kangen. Seperti itu juga bisa. Jadi ada banyak hal, nanti tinggal dilihat kembali lagi ada jamnya, ada waktunya, apakah itu jatuh di jam sebelum jam 12 atau setelah jam 12, dan jatuhnya di jam genap ataukah jam ganjil. Beda jam, beda waktu, beda pembagian akan membedakan hasil. Kemudian ada lagi yang merupakan berkesebalikan. Tadi sudah merupakan mimpi yang nyata, ada lagi yang berkesebalikan. Buruk menjadi nyata, nyata menjadi buruk. Mimpi buruk menjadi bagus, bagus sekali. Mimpi bagus menjadi buruk, ya buruk sekali. Sehingga kadang-kadang kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan gambaran yang tidak bagus. Kadang-kadang ada pula kita mendapatkan hasil yang tidak bagus dengan gambaran yang sangat bagus. Perbandingan-perbandingan ini nanti bisa dipertimbangkan. Saya rasa si penanya sudah bisa mengerti maksudnya arah pembicaraan saya kemana, karena dia pasti bisa memberikan jawaban. Jam berapa dia bermimpi, jam berapa dia mendapatkan gambaran, dan jam berapa dia mendapatkan wangsit, sehingga dia bisa tahu apakah mimpinya ini termasuk kepada yang namanya tadi nyata memang sesungguhnya, atau merupakan kebalikan, atau merupakan keinginan yang belum tercapai, atau impian-impian yang masa lalu yang selama ini baru muncul kemudian, seperti itu.